Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita kali ini akan membahas tentang pengganti air susu ibu atau yang akan kita sebut sebagai PASI. Ada beberapa kondisi di mana bayi ada yang tidak dapat diberikan ASI, sehingga bayi tersebut bisa kita berikan pengganti air susu ibu atau PASI. Dianjurkan setelah usia bayi lebih dari 6 bulan, maka sudah waktunya dimulai memberikan MPASI, PASI, dan tentunya tetap harus disertai ASI sampai usia 24 bulan. Pertanyaannya, mengapa tetap harus diberikan ASI pada bayi yang usianya sudah lebih dari 6 bulan? Karena pada umumnya kebutuhan cairan bayi usia 6-12 bulan itu cukup atau dapat dipenuhi dari ASI saja. Tetapi boleh ditambahkan cairan yang lain seperti cairan dari buah-buahan atau jus buah, sayuran, atau sedikit air matang setelah pemberian makanan. Penting yang harus diingat dan harus diketahui bahwa air putih dan cairan lain tidak dapat menggantikan fungsi dari ASI. Jadi tetap ASI yang utama. Apa itu pengganti ASI atau yang disebut PASI? PASI adalah cairan selain ASI yang diberikan kepada bayi. Cairan itu seperti susu formula, jeruk, madu, sari buah, air teh, air gula, dan bisa juga air putih. Kita mungkin di luar sana sering nih dengar istilah susu botol, susu botol. Susu botol itu apa? Ya susu botol itu sama bahwa itu adalah susu formula. Dengan adanya susu formula di luar sana, banyak yang akhirnya ibu-ibu yang tadinya bertekad sepakat sama dirinya sendiri bahwa saya akan menyusui atau saya akan memberikan ASI kepada bayi saya. Ternyata dengan adanya susu botol, susu formula, akhirnya itu bisa mengubah kesepakatan ibu untuk menyusui sendiri bayinya. Dan ibu akhirnya lebih mengandalkan susu formula dibandingkan ASI-nya sendiri. Itulah yang dapat menghambat terlaksananya proses laktasi. Apa efek dari sufor, susu botol? Susu botol sebagai baby killer. Kenapa disebut baby killer, pembunuh bayi? Karena susu botol itu dapat mengakibatkan meningkatnya morbiditas atau angka kesakitan terjadinya diare. Dan juga susu botol bisa menyebabkan terjadinya marasmus atau infantile malnutrition pada bayi. Apa itu marasmus? Marasmus itu kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien. Makronutrien yang sudah kita pelajari sebelumnya, makronutrien ada karbohidrat, lemak, dan protein. Mengapa bisa terjadi infantile malnutrition atau kekurangan nutrisi pada bayi? Karena banyak penyebabnya. Bisa karena kesalahan dalam penakaran susu sebagai akibat dari pendidikan orang tua yang kurang, pendidikan pengasuh yang kurang, atau keadaan sosial ekonomi yang kurang baik. Sehingga pada saat membuat susu itu tidak sesuai dengan anjuran penyajian yang tertera di kemasan susu. Atau bisa juga karena sosial ekonomi yang kurang baik. Buat ngirit supaya susunya nggak cepat habis, udah deh airnya dibanyakin, susunya cukup 1 sendok saja, padahal misalnya harusnya 4 sendok dengan air sebanyak itu. Ya supaya susunya nggak cepat habis, buat ngirit tadi akhirnya apa? Susu yang dibuat tidak memenuhi persyaratan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Sebab lain kekurangan nutrisi pada bayi apa? Penyapihan yang terlalu dini. Kita tahu padahal bayi disapi itu pada saat usianya sudah mencapai 24 bulan. Tetapi alangkah banyaknya bayi di luar sana, jangankan sampai 24 bulan, untuk pemberian ASI eksklusif saja selama 6 bulan
itu banyak yang belum bisa dipenuhi oleh para ibu. Kemudian apalagi penyebabnya? Masyarakat yang buta gizi, misal ASI diganti dengan air tajin atau air rebusan beras ya, atau diberikan pisang lumat. Dan memberikan pisang lumat juga pada saat di usia awal-awal kelahiran, yang mana pada saat itu saluran pencernaan bayi belum siap untuk menerima makanan. Bayi di atas 6 bulan, apa yang harus kita berikan? Cukup lanjutkan ASI dan berikan MPASI yang adekuat. Kalaupun bayi memang harus diberikan PASI atau susu formula, mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu, maka orang tua perlu memperhatikan kategori susu sesuai dengan usianya. Sufor bubuk dapat diberikan pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Karena apa? Karena proses pembuatannya sudah disesuaikan untuk pencernaannya dan kandungannya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi tersebut pada usianya. Kapan sebaiknya memperkenalkan susu sapi ke bayi? Tuh, anak boleh diberi susu sapi murni, susu UHT atau susu pasteurisasi setelah berumur 1 tahun. Kenapa setelah berumur 1 tahun? Ini karena kandungan protein dan elektrolit susu sapi lebih tinggi dibanding ASI dan susu formula bayi. Jadi, susu murni bisa memperberat kerja ginjal bayi yang usianya masih di bawah 1 tahun. Setelah umur 1 tahun, balita bisa mendapatkan manfaat dari kalsium yang melimpah dari susu sapi tersebut. Yang kita ketahui, kalsium tentunya baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Susu sapi versus susu formula. Wow, bedanya apa nih susu sapi dan susu formula? Susu sapi jelas susu yang bersumber dari sapi. Susu sapi biasa atau susu sapi murni tidak diperkenankan bagi anak usia kurang dari 12 bulan. Yang tidak diperkenankan untuk bayi kurang dari 12 bulan termasuk susu skim, susu evaporasi, susu kedelai, susu almond, susu kambing, atau mungkin susu dari protein hewan lainnya. Dan termasuk juga santan, tidak diperbolehkan. Kemudian susu formula apa? Susu yang sudah difortifikasi atau dimodifikasi. Apa itu fortifikasi? Fortifikasi adalah proses penambahan mikronutrien. Mikronutrien itu ada vitamin, mineral, ion seperti kalsium, magnesium, fosfat, dan lain-lain. Dan juga penambahan unsur renik. Unsur renik adalah mikroorganisme yang penting pada makanan. Sehingga susu formula dapat diterima oleh pencernaan si kecil yang masih peka. Tujuan fortifikasi itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, misalkan alergi, diare, sembelit, macam-macam sufor. Kita akan membahas sufor yang pertama, yaitu sufor yang berasal dari susu sapi. Beberapa kandungan dibuat mirip dengan ASI, yakni asam lemak esensial seperti AHA dan DHA. Apa itu AHA dan DHA? AHA dan DHA adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pembentukan otak, jaringan saraf, penglihatan, dan juga pembentukan sistem imun pada tubuh bayi. Juga dalam sufor susu sapi ada kandungan prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah makanan yang berfungsi sebagai asupan bagi bakteri baik yang ada di dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Probiotik apa? Probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya untuk saluran pencernaan. Contoh bakterinya seperti Lactobacillus atau Bifidobacterium. Sufor yang kedua adalah sufor dari susu kedelai, baik untuk bayi dengan intoleransi laktosa. Mengapa? Karena tidak ada kandungan protein, whey, dan kasein seperti di susu sapi. Memang ada beberapa bayi yang memiliki kondisi pada saat ada asupan protein whey dan kasein itu akan menimbulkan reaksi alergi. Kemudian
Bagus juga buat bayi yang mengalami sembelit karena susu formula. Nah, susu kedelai ini memiliki kandungan lemak jenuh yang rendah untuk proses tumbuh kembang anak. Yang ketiga, sufor bebas laktosa, tidak mengandung laktosa. Laktosa adalah gula alami yang ada di dalam susu, karena ada juga bayi-bayi yang intoleransi terhadap laktosa, artinya tidak dapat menyerap dengan baik laktosa. Kemudian ada sufor yang keempat, sufor hipoalergenik. Apakah itu? Sufor yang mengandung protein yang sudah dipecah menjadi bentuk lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna bayinya. Bayi yang seperti apa yang tepat mengkonsumsi sufor hipoalergenik? Yaitu bayi yang memiliki alergi protein susu atau ada masalah penyerapan nutrisi, misalkan bayi prematur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan ASI dengan susu yang lain. Dilihat dari komponennya. Kita cek protein. Protein dalam ASI jumlahnya tepat dan mudah dicerna. Bagaimana dengan susu sapi? Proteinnya terlalu banyak sehingga susah dicerna. Sedangkan susu formula, jumlah proteinnya sudah dikurangi, tidak lagi sebanyak susu sapi. Kemudian dalam komponen lemak, di dalam ASI ada asam lemak esensial, ada lipase untuk mencerna. Tetapi pada susu sapi tidak ada asam lemak esensial dan juga tidak ada lipase. Untuk susu formula, asam lemak esensial ditambahkan dan juga tidak ada lipase. Bagaimana dengan komponen karbohidrat? Pada ASI mengandung banyak laktosa dan juga mengandung oligosakarida yang berfungsi sebagai antiinfeksi. Sedangkan pada susu sapi ada laktosa tapi jumlahnya sangat rendah dan oligosakaridanya juga tidak cocok untuk pencernaan bayi. Susu formula ada laktosa dan sukrosa, tetapi kurang oligosakaridanya. Kemudian, kandungan vitamin dan mineral pada ASI itu sangat adekuat. Sedangkan pada susu sapi, zat besi, vitamin A, dan C-nya sangat rendah. Di susu formula, vitamin dan mineralnya ditambahkan. Jumlah vitamin dan mineralnya cukup. Kemudian ada komponen faktor anti-infeksi. Di ASI mengandung imunoglobulin A dan laktoferin. Sedangkan di susu sapi dan susu formula tidak ada anti-infeksi. Dan juga ada faktor pertumbuhan yang terdapat di dalam ASI, tetapi tidak ada di dalam susu sapi dan susu formula. Oke, kita lihat perbedaan susu cair UHT, susu bubuk, susu sterilisasi, dan susu pasteurisasi. Perbedaannya ada di mana? Susu cair UHT dipanaskan pada suhu 137 sampai 140 derajat Celcius dengan durasi pemanasan hanya 2 sampai 4 detik. Lihat, kalau susu bubuk bagaimana? Dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan lamanya pemanasan selama 2 jam. Susu sterilisasi dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius dan selama 15 menit. Susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu 72 derajat Celcius hanya selama 15 detik. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari suhu pemanasan, maka susu pasteurisasi itu lebih rendah dibandingkan susu yang lain. Dan jika dilihat dari durasi pemanasan, maka susu cair UHT itu yang paling sebentar mengalami pemanasan. Oke, kita lihat item kedua mengenai jumlah bakteri. Pada susu cair UHT, semua bakteri hilang, begitu juga dengan susu bubuk. Pada susu sterilisasi, bakteri perusak susu dan bakteri yang merugikan tubuh juga hilang. Pada susu pasteurisasi, bakteri merugikan tubuh hilang, tetapi bakteri perusak susu dilumpuhkan sementara. Ingat, bakteri perusak susu dilumpuhkan sementara. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai gizi dalam susu? Pada susu cair UHT, kandungan gizi alaminya tetap terjaga tanpa penambahan apapun, tanpa vitamin mineral sintetis. Jadi murni memang dari susu sapinya. Bagaimana dengan susu bubuk?
Susu bubuk karena mengalami pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi dan waktu yang paling lama, sehingga vitamin mineral yang memang dibawa pada susu sapi murni tersebut hilang. Maka perlu penambahan vitamin dan mineral pengganti sebagai pengganti nutrisi yang hilang tadi. Kemudian susu sterilisasi bagaimana? Kandungan vitamin, mineral, dan proteinnya berkurang. Susu pasteurisasi bagaimana? Kandungan gizinya masih lengkap. Jadi untuk kandungan gizi, susu cair UHT kandungan gizi alaminya masih tetap terjaga, sedangkan susu pasteurisasi kandungan gizinya masih lengkap. Bagaimana dengan penanganan produk? Susu cair UHT bisa bertahan kurang lebih 10 bulan selama kemasan belum dibuka. Yang harus diketahui untuk susu cair UHT, jika kemasan sudah dibuka dan diletakkan dalam suhu ruangan, maka hanya bertahan 24 jam. Jika dalam 24 jam dari kemasan dibuka, susu UHT belum habis, maka susu tersebut harus dibuang. Tetapi jika susu cair UHT ini kemasannya sudah dibuka, kemudian masih ada sisa dan kita simpan di lemari pendingin, maka akan bertahan selama 4 hari atau 72 jam. Ternyata masih ada sisa dari susu cair UHT, maka itu harus dibuang. Tidak boleh dikonsumsi lagi. Susu bubuk bertahan kurang lebih 2 tahun selama kemasan belum dibuka. Susu sterilisasi bertahan kurang lebih 10 bulan selama kemasan belum dibuka. Sedangkan susu pasteurisasi harus disimpan di lemari es dan bertahan kurang lebih 14 hari. Jika susu pasteurisasi disimpan di luar lemari es, maka bakteri perusak susu yang dilumpuhkan akan menjadi aktif kembali sehingga kualitas susu yang di dalam kemasan itu bisa menjadi rusak atau basi dan tidak bisa dikonsumsi lagi oleh bayi. Baik, kita lihat rekomendasi urutan susu terbaik untuk anak usia di atas 1 tahun. Yang pertama dipegang oleh apa? Susu UHT. Rekomendasi pertama dipegang oleh susu UHT. Yang kedua, ada susu pasteurisasi atau susu sterilisasi. Yang ketiga, susu bubuk. Jadi, susu bubuk ini kita gunakan kalau kita tidak menemukan lagi susu UHT atau tidak juga menemukan susu pasteurisasi atau sterilisasi, baru kita boleh menggunakan susu bubuk. Ini pilihan terakhir, susu bubuk. Apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan PASI? Yang pertama adalah lihat tanggal kadaluarsa. Jadi pada saat kita akan membeli susu formula, yang kita lihat adalah tanggal kadaluarsa. Jangan terpengaruh harga merek. Bukan berarti susu yang lebih mahal itu kandungannya lebih baik daripada susu yang harganya di bawahnya. Tetapi yang terpenting adalah cek kandungan susu nutrisi. Apakah lengkap mendukung tumbuh kembang bayi. Dan ingat, kemasan besar harganya pasti lebih ekonomis dibandingkan kemasan kecil. Jadi kalau misalnya ingin berhemat, belilah langsung kemasan yang besar. Kemudian kita harus ingat kapan ya kita membuka kemasan itu. Takutnya sudah lewat dari harinya atau takutnya sudah lewat dari jamnya. Cium aroma susu pada saat kita akan memberikan susu tersebut kepada bayi. Nah, ingat ya, yang paling penting adalah kandungan semua nutrisi yang dibutuhkan itu ada atau tidak di dalam susu itu. Dan kadar dari kandungan susu tersebut mana kira-kira yang paling bagus, mana kira-kira yang paling tinggi. Itu juga harus kita perhatikan. Bagaimana dengan bayinya? Mencerna susu dengan baikkah? Ada nggak timbul gejala-gejala alergi seperti diare, ruam, muntah, lemas, atau mungkin lebih rewel? Tunggu reaksinya beberapa hari setelah anak minum susu. Jika tidak muncul gejala alergi, maka lanjutkan susu tersebut, berarti sudah cocok dikonsumsi oleh bayi.
Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Buatlah susu anak dengan mengikuti petunjuk penyajian yang ada di kemasan susu tersebut dan perhatikan kebutuhan harian. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Bila mengkonsumsi yogurt atau keju, maka kurangi takaran susunya supaya anak tetap lebih banyak mengkonsumsi makanan pokok. Karena makanan pokok adalah sumber nutrisi utamanya, bukan susu. Perhatikan penggunaan PASI. Susu UHT mulai dikonsumsi usia 1 tahun atau 2 tahun. Silahkan baca petunjuk kemasan. Ada susu UHT yang mencantumkan bisa dikonsumsi untuk anak usia di atas 1 tahun. Ada susu UHT yang mencantumkan bisa dikonsumsi untuk anak usia 2 tahun. Jadi silahkan baca petunjuk pada kemasan. Selanjutnya, anak di bawah 2 tahun tidak boleh makan makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan. Maka disarankan pilihlah susu UHT dengan rasa plain atau tawar. Tetapi jika ada masalah dengan berat badan bayinya, mungkin berat badan bayinya kurang atau kenaikan berat badannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka sarannya adalah pilihlah UHT dengan rasa coklat, rasa misalnya koko pandan, rasa stroberi. Bijak mengkonsumsi susu kental manis. Di sini tulisannya susu kental manis, tapi pada kenyataannya sudah diklarifikasi ya oleh produsen susu kental manis bahwa tidak mengandung susu sama sekali. Sehingga coba deh kalian lihat di kemasan, sudah tidak lagi ada kata-kata susu di sana. Jadi creamer kental manis gitu, atau cukup dengan kental manis gitu saja. Karena apa? Karena memang tidak ada kandungan susu. Terus manisnya dari mana? Gula. Creamer kental manis itu terbuat dari gula, tetapi dengan tambahan perisa susu. Jadi aromanya seperti susu. Creamer kental manis tersebut boleh digunakan sebagai pencampur teh atau kopi atau coklat yang diminum oleh orang tuanya. Boleh juga digunakan untuk minum minuman manis. Misalnya kita mau bikin sirup atau mau bikin es koktail, ditambahkan dengan creamer kental manis boleh untuk dikonsumsi orang tuanya. Tetapi ingat, creamer kental manis tidak untuk dikonsumsi bayinya. Perhatikan label. Label tidak menampilkan anak usia di bawah 5 tahun secara sendirian. Jadi untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun itu juga harus dikontrol penggunaan atau pengkonsumsian creamer kental manisnya. Yang terpenting harus diingat, creamer kental manis ini tidak dapat menggantikan produk susu sebagai penambah atau pelengkap gizi. Karena pure ini terbuat dari gula. Tidak dapat menggantikan produk susu sapi, tidak juga susu pasteurisasi, susu sterilisasi, susu formula, dan tidak juga bisa digunakan sebagai susu pertumbuhan, bukan penambah atau pelengkap gizi. Itu harus diingat. Harus dicatat dan harus kita berikan edukasi konseling kepada masyarakat di sekitar kita tentang creamer kental manis. Bahwa creamer kental manis tidak boleh diberikan pada bayi, dan kalaupun diberikan kepada anak balita itu dengan pengawasan. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti materi PASI. Kita akan membahas lagi materi yang lain untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.